Perkenalkan, nama saya Antoni Zaman, NIM 20120210. Pada video kali ini kita akan belajar tentang session dan autentikasi user, koneksi antara komputer klien dan komputer server, deadline web, atau protokol HTTP bersifat stateless. Koneksi akan dibangun ketika komputer klien ke komputer server. Setelah komputer server melayani permintaan tersebut dan koneksi akan kembali terputus. Ini berarti bahwa setiap permintaan bersifat independen, tidak saling tergantung satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada keadaan atau state pada permintaan lama yang dipertahankan ketika terjadi permintaan baru. Hal ini akan menyebabkan variabel yang terdapat pada suatu halaman web tidak dapat dikenal oleh halaman lain. Untuk membuat satu variabel yang nilainya dapat dikenal oleh seluruh halaman web, kita perlu mendaftarkan variabel tersebut ke dalam mesin. Sebelum mendaftarkan variabel ke dalam session, objek yang perlu dibuat dan diaktifkan terlebih dahulu. Dalam Node.js, session dapat dibuat menggunakan modul eksternal. Salah satu modul yang dapat digunakan untuk membuat session adalah Node Session. Modul ini akan membahas tentang penggunaan modul tersebut untuk membuat sistem autentikasi user. Kita mulai dengan instalasi modul Node Session. Untuk membuat session di dalam aplikasi Node.js, kita perlu memasang modul Node Session terlebih dahulu. Modul tersebut dapat dipasang melalui program npm menggunakan perintah berikut. Posisi default saat ini kita menggunakan PowerShell. Silakan kita pilih di PowerShell, kita pilih command prompt. Kemudian kita ketikkan script berikut. npm install Node Session. Lalu kita enter. Setelah modul terpasang, kita perlu mengimport modul tersebut ke dalam menggunakan kode berikut ini. Berikutnya adalah konfigurasi session ke dalam Node Session. Pembuatan session menggunakan modul session dapat disertakan dengan konfigurasi tertentu. Konfigurasi perlu ditulis dalam array associating atau pasangan kunci nilai. Opsi-opsi konfigurasi yang telah didefinisikan di dalam Node Session dan sering digunakan dapat dilihat berikut. Berikut ini penjelasannya. Script. Operasi ini digunakan untuk menginskripsi session. Nilainya terdiri dari 32 karakter. Driver. Opsi ini digunakan untuk menentukan jenis penyimpanan session. Nilai normalnya adalah file, yang berarti session akan disimpan ke dalam bentuk file. Nilai lain yang dapat digunakan adalah memori dan database. Berikutnya adalah lifetime. Opsi ini digunakan untuk menentukan masa berlakunya session jika user tidak melakukan aksi atau berada dalam keadaan idle. Nilai dari opsi ini ditulis dalam bentuk satuan milidetik. Berikutnya adalah explain on close. Opsi ini digunakan untuk memastikan session ketika user menutup aplikasi web browser. Dan yang terakhir adalah file. Opsi ini digunakan untuk menentukan lokasi dari file size atau hanya digunakan jika operasi driver bernilai file. Daftar opsi lain yang dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi selection di dalam Node Session dapat dilihat pada link www
npmjs.com/package/node session. Membuat dan mengaktifkan session. Untuk membuat session menggunakan modul node session, gunakan kode berikut. Di baris pertama di atas berguna untuk membuat session atau objek dari kelas node session. Baris kedua berguna untuk mengaktifkan atau menjalankan session dan akan mendefinisikan properti session pada objek request. Dengan demikian, kita dapat mendaftarkan variabel ke dalam sistem melalui properti tersebut. Mendaftarkan variabel ke dalam session. Setelah session terbuat dan berada dalam keadaan aktif, kita dapat mendaftarkan variabel dengan nilai tertutup ke dalam session tersebut. Cara yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini adalah dengan memanggil metode PUK dari kelas session seperti berikut ini. Kode di atas akan mendaftarkan variabel user ID ke dalam session dengan nilai APIP. Mengambil nilai variabel di dalam session. Untuk mengakses nilai variabel yang telah didaftarkan ke dalam session, kita perlu menggunakan metode get dari kelas node session. Sebagai contoh, untuk mengambil nilai dari variabel user ID, kita dapat memanggil nilai dari variabel user ID. Kita dapat menulis kode sebagai berikut. Contoh kode berikut ini menunjukkan cara mengambil nilai dari variabel di dalam session. Kita membuat sebuah template. Kita buka dulu aplikasi Visual Studio Code-nya. Di template sini kita tambahkan sebuah file main.puk. Kita enter. Kita ketikkan scriptnya di sini, HTML, enter, head, enter, title, demo session. Kita enter, body, enter, H2, demo session. Kita enter, enter, P session aktif dan variabel var1 telah diaktifkan ke dalamnya. Kita enter, A buka kurung ref sama dengan tanda petik 2 /spec1 tutup kurung halaman 1 nb sp titik koma, enter, A buka kurung ref sama dengan tanda petik 2 pack2 tutup kurung halaman
halaman 2. Selanjutnya kita Ctrl S, kita kasih keluar dulu PowerShell-nya. Selanjutnya kita buat lagi satu script di dalam templates dengan nama filenya pek1.puk. Kita enter, lalu kita ketikkan scriptnya HTML, enter, head, kita enter, title, demo session, kita enter, body, enter, H2, halaman 1, enter, P, mengakses variabel di dalam session, dari halaman 1. Kita enter, P, var1 titik 2, buka hashtag, buka kurung Kurava, var1, kita Ctrl S. Selanjutnya kita di dalam template bisa tambah satu file lagi dengan nama pek2.puk. Kita enter, lalu kita ketikkan scriptnya HTML, kita enter, head, kita enter, title, demo session, kita enter, body, enter, H2, halaman 2, enter, P, mengakses variabel di dalam session dari halaman 2. Kita enter, P, var1 titik 2, buka hashtag, buka kurung Kurava, var1. Kita Ctrl S. Selanjutnya kita Ctrl S. Lalu kita akan menambahkan satu file di dalam folder akademik. Di dalam folder akademik kita tambah satu file dengan nama session get.js. Kita enter, lalu kita ketikkan scriptnya var http sama dengan require, buka kurung tanda petik 1, http tanda petik 1 tutup kurung titik koma, kita enter, var puk sama dengan require, buka kurung tanda petik 1, puk tanda petik 1 tutup kurung titik koma, kita enter, var node session,
session sama dengan require buka kurung tanda petik 1 node session tutup kurung titik koma, kita enter var main book sama dengan tanda petik 1 dot slash template slash main dot book titik tanda petik titik koma, kita enter var pek1 book sama dengan tanda petik 1 dot slash template slash pek1 dot book titik koma, enter var pek2 book sama dengan tanda petik 1 dot slash template slash pek2 dot book titik koma, kita enter. Di sini kita akan memberikan komentar membuat session kita enter, kita var session sama dengan new node session buka kurung kurava, kita enter set thread titik 2 tanda petik 1. Di sini kita tulis huruf besar semua sebanyak 32 data key 3 UV Z D H9 GE FIR CT KB I5 MTB P Y C H PZ XL STD tanda petik 1. Di sini kita menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Tutup kurung kurava, tutup kurung titik koma, kita enter var server sama dengan http dot huruf kecil var server sama dengan http dot create server buka kurung function
buka kurung rek, buka koma res, tutup kurung, buka kurung Kurava, enter. Kita berikan komentar dulu di sini dan menggunakan slash 2 kali. Mengaktifkan session, kita enter. Session dot start session, buka kurung rek, koma res, koma function, buka kurung tutup kurung, buka kurung Kurava, enter. Res dot head, buka kurung 200, koma buka kurung Kurava, tanda petik 1, content type, tanda petik, titik 2, tanda petik, text /html, tanda petik, tutup kurung Kurava, tutup kurung titik koma. Kita enter. If buka kurung rec.url sama dengan tanda petik slash buka kurung Kurava, enter. Kita di sini memberikan komentar, mendaftarkan variabel ke dalam session, kita enter. res.session put buka kurung tanda petik 1 var 1 tanda petik tutup koma tanda petik 1, masih muda jangan malas, tanda petik 1 tutup kurung titik koma, kita enter. Kita berikan komentar lagi, menampilkan halaman utama, kita enter. var template sama dengan puk render file buka kurung main puk tutup kurung titik koma, kita enter. res.n buka kurung template tutup kurung titik koma, tutup kurung Kurava, else if
buka kurung rec dot url sama dengan tanda petik 1 slash spek 1 tutup kurung buka kurung Kurava, enter. Di sini kita memberikan komentar lagi, mengambil nilai variabel dari dalam session dari halaman 1. Kita enter. Var value sama dengan rec dot session dot get buka kurung tanda petik 1 var 1 tutup kurung titik koma. Kita enter. Kita berikan komentar lagi, menampilkan halaman 1. Kita enter. Var template sama dengan book.render file buka kurung pack 1 book koma buka kurung Kurava var 1.2 value tutup kurung Kurava tutup kurung titik koma. Maaf, di sini kita enter, buka kurung enter. Di sini kita buka tutup kurung Kurava tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita enter res.n buka kurung template tutup kurung titik koma. Tutup kurung Kurava else if buka kurung rec dot url sama dengan tanda petik slash spek 2 tutup kurung buka kurung Kurava enter. Kita scroll scriptnya ke atas, enter. Kita berikan komentar, mengambil nilai variabel dari dalam session dari halaman 2. Kita enter. Var value sama dengan rec. Di sini kita ubah dulu rec dot session maaf, di atas ada salah pengetikan. Di sini kita ganti dulu.
rec.session yang benar, rec.session. Oke, selanjutnya kita ke bawah lagi, .get buka kurung tanda petik 1 var2 tanda petik 1 tutup kurung titik koma, var1 maaf, di sini var1 tutup kurung titik koma. Kita enter, berikan komentar, menampil halaman 2, pilihkan halaman 2, kita enter, var template sama dengan book.render file buka kurung pek2 book koma buka kurung Kurawa, enter, var1 titik 2 value tutup kurung Kurawa tutup kurung titik koma, enter, res.n buka kurung template tutup kurung titik koma tutup kurung Kurawa lc buka kurung Kurawa, enter, res.n buka kurung tanda petik 1 halaman tidak ditemukan tanda petik 1 tutup kurung titik koma tutup kurung Kurawa tutup kurung titik koma tutup kurung Kurawa tutup kurung titik koma, kita enter, server.listen buka kurung 3000 titik koma, kita Ctrl S, kita ke terminal, kita ketikkan new terminal, kita ketikkan cd akademik, kita enter, lalu kita ketikkan node, nama filenya session get.cs, kita enter. Selanjutnya kita akan buka browser, kita ketikkan localhost 3000, selanjutnya kita enter. Ya, di sini sudah muncul, kita klikkan halaman 1, dia akan mengakses variabel di session dari halaman 1. Masih mudah jangan malas, kita mundur, kita klik halaman 2, di sini juga sudah muncul, masih mudah jangan malas. Selanjutnya saya akan tunjukkan skripnya dari main. Keluar dulu ini dari main, ini main.book nya, ini pek1.book, di sini pek2.book, ini session get.js. Saya tunjukkan dari atas, tunjukkan pelan-pelan. Pada kode di layar, variabel var1 didaftarkan ke dalam session pada saat halaman utama dibuka karena sudah berada di dalam session. Bahkan nilai dari variabel tersebut dapat diakses dari halaman lain, baik halaman 1 maupun halaman 2. Berikutnya kita akan belajar
Bagaimana cara memeriksa keberadaan variabel di dalam session? Keberadaan suatu variabel di dalam session dapat diperiksa menggunakan metode hash dari kelas node session. Sebagai contoh, untuk memeriksa apakah variabel var1 terdapat di dalam session atau tidak, kita dapat menggunakan kode berikut ini. Menghapus variabel dari dalam session. Untuk menghapus suatu variabel dari dalam session, kita gunakan metode forget dengan menyebutkan nama variabel yang akan dihapus sebagai parameternya. Perhatikan kode di layar. Baris kode di layar akan menghapus variabel var1 dari dalam session. Jika ingin menghapus semua variabel yang terdapat di dalam session, gunakan metode flash. Perhatikan contoh di layar. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat.